Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan mempelajari metode pengumpulan data, wawancara, observasi, survei, dan studi pustaka. Mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai teknik pengumpulan data dan memilih metode yang paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir mereka. Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam setiap penelitian ilmiah, termasuk dalam penulisan tugas akhir. Data yang valid dan reliable adalah kunci untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat digunakan, tergantung pada jenis penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri. Pada kuliah ini, kita akan membahas beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian, yaitu wawancara, observasi, survei, dan studi pustaka. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau narasumber. Dalam wawancara, peneliti bertanya kepada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan terkait topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai topik tertentu. Terdapat beberapa jenis wawancara, antara lain wawancara terstruktur, wawancara yang tetap memiliki panduan pertanyaan, namun memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan sesuai dengan perkembangan diskusi. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini memudahkan dalam analisis karena semua responden akan menjawab pertanyaan yang sama. Wawancara semi terstruktur, peneliti memiliki panduan pertanyaan, tetapi masih fleksibel dalam mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban responden. Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang lebih bersifat bebas tanpa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti lebih bebas dalam mengajukan pertanyaan, tanpa mengikuti panduan yang ketat. Ini memungkinkan diskusi yang lebih mendalam. Langkah-langkah pelaksanaan wawancara. 1. Menentukan tujuan wawancara, memilih responden yang tepat, dan merancang pertanyaan yang sesuai dengan topik. 2. Memilih responden yang relevan dengan topik penelitian. 3. Menyusun jadwal wawancara. 4. Melaksanakan wawancara dan mencatat atau merekam jawaban. Wawancara dilakukan dalam suasana yang nyaman, dengan mendengarkan secara aktif dan mencatat jawaban responden. 5. Data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan pola atau tema yang relevan. Menganalisis data wawancara. Kelebihan dan kekurangan metode wawancara. Kelebihan, memberikan informasi yang lebih mendalam dan personal, dapat menggali perspektif yang tidak terduga. Kekurangan, waktu yang dibutuhkan cukup banyak, tergantung pada jumlah responden dan kedalaman wawancara. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek atau fenomena secara langsung. Peneliti mengamati perilaku, aktivitas, atau kondisi tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Jenis-jenis observasi antara lain, observasi partisipatif, participant observation, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan atau kelompok yang diamati. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung melalui pengalaman pribadi. Observasi non-partisipatif, non-participant observation, peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti tetap menjadi pengamat eksternal yang tidak terpengaruh oleh peristiwa yang terjadi. Langkah-langkah pelaksanaan observasi antara lain. 1. Menentukan objek atau fenomena yang akan diamati dan menetapkan tujuan pengamatan. 2. Menentukan tujuan observasi. 2. Memilih lokasi dan waktu observasi yang tepat. Observasi dilakukan di tempat atau kondisi yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. 3. Mencatat hasil observasi dengan rinci. Data yang diperoleh dicatat secara terstruktur atau deskriptif sesuai dengan tujuan observasi. 4. Menganalisis data yang terkumpul dari hasil observasi. Kelebihan dan kekurangan metode observasi antara lain. Kelebihan, memberikan data yang bersifat langsung dan autentik. Bisa digunakan untuk mempelajari perilaku atau kejadian dalam konteks alami.
Kekurangan, tidak dapat mengamati peristiwa yang terjadi di luar pengamatan langsung. Ada kemungkinan bias observasi dari peneliti. Survei adalah metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada sekelompok responden yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh informasi tentang topik tertentu. Jenis survei antara lain: 1. Survei kuantitatif menggunakan pertanyaan yang menghasilkan data numerik, misalnya skala Likert, untuk dianalisis secara statistik. 2. Survei kualitatif menggunakan pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan deskriptif. 3. Survei deskriptif, survei yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena tertentu tanpa menguji hubungan antara variabel. 4. Survei analitik, survei yang digunakan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah pelaksanaan survei. 1. Menyusun kuesioner yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Menentukan sampel yang akan disurvei. 3. Menyebarkan kuesioner kepada responden. 4. Mengumpulkan dan menganalisis data dari kuesioner. Proses survei antara lain: 1. Desain kuesioner, merancang kuesioner dengan pertanyaan yang jelas dan relevan dengan topik penelitian. 2. Pemilihan responden, memilih sampel yang representatif untuk memastikan hasil survei dapat digeneralisasi. 3. Pengumpulan data, mengirimkan kuesioner dan mengumpulkan jawaban responden, baik melalui media online, wawancara langsung, atau pengisian manual. 4. Analisis data, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik statistik untuk menarik kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan survei antara lain: kelebihan, dapat menjangkau banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara kuantitatif. Kekurangan, responden mungkin tidak memberikan jawaban yang jujur atau lengkap. Tergantung pada desain kuesioner, data bisa menjadi terbatas atau bias. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan pengumpulan informasi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari berbagai literatur atau sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan studi pustaka antara lain: 1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti. 2. Untuk melihat perkembangan penelitian sebelumnya yang relevan. 3. Untuk mengidentifikasi kekurangan atau celah yang dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut. Sumber studi pustaka antara lain: 1. Buku dan referensi akademik, buku teks dan literatur ilmiah yang memberikan dasar teori dan konsep terkait. 2. Artikel jurnal, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks, memberikan bukti dan temuan terbaru dalam bidang yang relevan. 3. Laporan penelitian dan disertasi, dokumen yang dapat memberikan perspektif lebih mendalam mengenai penelitian terkait. Proses studi pustaka antara lain: 1. Menentukan topik atau area yang relevan untuk penelitian. 2. Mencari literatur yang relevan melalui berbagai sumber, buku, jurnal, database, del. Mencari sumber-sumber yang relevan melalui database ilmiah, perpustakaan, atau jurnal akademik. 2. Penyusunan daftar pustaka, menyusun sumber-sumber yang telah dipelajari dalam format yang sesuai dengan gaya penulisan akademik, APA, MLA, del. 3. Analisis, menganalisis informasi yang ditemukan dan menghubungkannya dengan tujuan penelitian. Menganalisis dan merangkum temuan dari literatur yang ditemukan. 4. Mengintegrasikan temuan literatur ke dalam kerangka teori atau landasan penelitian. Berikut tabel perbandingan metode pengumpulan data. Selanjutnya, silahkan mengerjakan tugas secara individu dan harus sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan masing-masing. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.